إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita dimudahkan, diringankan langkah kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Ilahul Haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi qudwa kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali para sahabatnya dan mereka yang konsisten, yang sabar, yang berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ittaqullah, ketahuilah bahwasanya paling jujurnya perkataan hanya yang datang dari Allah Ta'ala, paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu rukun di dalam khutbah al-Jum'ah adalah menyampaikan dan sekaligus mengajak setiap yang hadir di khutbah Jum'ah, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan, mengajak, dan sekaligus untuk selalu mereview, untuk selalu introspeksi, untuk selalu berusaha, berupaya
meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya taqwallah, kalimat takwa sering kita dengar, enak didengar, tapi maha berat aplikasi dan realisasinya. Tidak mudah. Sehingga satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan kepada dua orang sahabat, ittaqullah haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dua orang sahabat. Bagaimana dengan kita? Predikat takwa yang harus dan selalu dibawa, dipegang kuat, erat, di mana saja, kapan saja, siapapun dari kita. Ittaqullah. Yang kedua, takwallah tidak mudah. Takwallah tidak mudah, berat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, memberikan sebuah value, tingkatan, derajat orang-orang yang paling orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan karena asal usul keturunannya, paras mukanya, karena style badannya, karena juga banyak keturunannya, banyak anaknya, banyak hartanya, karena jabatannya, karena ini, itu dan seterusnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, paling mulianya hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi dan sampai selamanya adalah mereka yang paling berpegang teguh dengan nilai-nilai ketakwaan, yang selalu berpegang teguh dengan predikat taqwallah. Agama Islam agama yang bijaksana. Bagaimana esensi pentingnya keutamaan taqwallah sehingga menjadi salah satu rukun, menjadi salah satu wasiat bahkan yang utama di setiap majelis, di setiap pertemuan, bahkan masuk di dalam rukun khutbah Jum'ah agar disampaikan, agar diingatkan, agar diajak setiap umat kepada taqwallah. Menunjukkan taqwallah selain maha berat dan maha dahsyat, tidak setiap dari hamba Allah Ta'ala sama, satu tingkat, satu level di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertingkat-tingkat, relatif berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, di dalam merealisasikan taqwallah, tidak semuanya juga bisa seutuhnya, karena masih banyak di antara kita di dalam memahami dan juga khususnya mengaplikasikan taqwallah tidak kembali kepada hakikat taqwallah yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya. Hanya yang sering disampaikan, yang sering didengar, dan itu yang lebih banyak dijalankan, sekedar menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan, tetapi tidak sampai kepada esensi yang sebenarnya, bahwasanya taqwallah butuh sebuah usaha, butuh effort, butuh semangat, butuh sebuah kekuatan yang all out. Bagaimana seseorang di dalam menjalankan taqwallah benar-benar bisa memberikan sebuah dampak yang real, yang nyata, impact ke dalam kehidupan seorang hamba Allah Ta'ala di mana saja, kapan saja, siapapun hambanya. Karena taqwallah maha berat, maha dahsyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang benar-benar berpegang teguh dengan taqwallah, berpegang teguh dengan predikat taqwallah di mana saja, kapan saja, siapapun dari kita. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Agama Islam salah satu agama yang mengajarkan sekaligus membentuk dari setiap hambanya, dari setiap pemeluknya memiliki sebuah karakter. Karakter yang mengajak sesuatu yang sifatnya adalah yaitu ketundukan dan ketaatan.
yang pertama dan yang paling utama, yang menjadi sebuah konsekuensi dari setiap hamba Allah Ta'ala yang dituntut, atau yang menjadi sebuah konsekuensi selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seorang hamba untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu menjadi misi utama, menjadi visi utama dari setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketundukan ketaatan hanya kepada Allah. Karena mereka, setiap hamba Allah Ta'ala, bahkan dari bangsa manusia dan jin, diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agama Islam adalah agama yang membentuk pemeluknya memiliki sebuah karakter yang komprehensif. Selain mengajak dari setiap hambanya, setiap pemeluknya untuk menjadi hamba yang tunduk patuh taat kepada Allah, bahkan hanya kepada Allah, tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak meminta hanya kepada Allah, dan juga tidak berlindung hanya kepada Allah sebagai bentuk yaitu ibadah, dan sekaligus hanya mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di sana, agama juga memberikan sebuah konsekuensi selanjutnya. Karena seseorang selaku hamba Allah, selaku seorang muslim, pastinya tidak cukup hanya dengan sekedar beribadah. Walaupun di dalam ibadah itu sendiri, ketika seseorang benar-benar menjalankan ketundukan ketaatan yang sebenar-benarnya, innallaha huwar razzaq, Allah yang akan menjamin, Allah yang akan memberikan jalan, kemudahan untuk rezeki mereka, yang rezeki itu akan datang dengan karakter yang berikutnya, yang Islam sudah benar-benar tunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan berusaha, berupaya, tidak berpangku tangan, dan juga tidak cukup dengan hanya sekedar beribadah dan juga berdoa, karena langit tidak menghadirkan atau tidak hujan duit, tidak hujan yang sifatnya adalah materi, tapi butuh sebuah usaha, upaya dari seorang hamba. Dan ini adalah sebuah korelasi antara ibadah, ada bukti ibadah yang selanjutnya yang ditunjukkan oleh seorang hamba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita tunduk patuh taat kepada Allah, punya niat tulus, ikhlas di dalam menjalankan ketaatan, ketundukan kepada Allah, buktikan azam, tekad tadi itu di dalam berusaha, berupaya untuk di jalan ibadah kepada Allah, mencari ridhonya, dan juga dibarengin tawakal di dalamnya, serta dengan berdoa, mohon minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai di dalam sebuah usaha, sebuah upaya, apapun bentuknya termasuk ibadah, hendaklah kamu tetap bersungguh-sungguh untuk berusaha, untuk berupaya di dalam jarul yang lain, yang di dalamnya juga ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Setelah ibadah, selesai beribadah, menjalankan ketundukan, agama mengajarkan bagaimana seseorang tidak berdiam di masjid, tidak hanya berpangku tangan, tidak cuma keluar sana ke sini ke situ berharap yang namanya datangnya rezeki dari Allah. Wabtaghu min fadlillah, bergerak, berjalan, berusaha agar di sana datangnya rezeki, kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain juga perlu di dalamnya ada sebuah tawakal, ada doa yang juga sebagai bentuk kesempurnaan atau menyempurnakan dari setiap usaha hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif.
Al-mu'minul qawi ahabbu wa khairun ilallah minal mu'minid dhaif. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang mukmin yang kuat. Kuat di dalam keimanannya, ketakwaannya, kuat di dalam pemikirannya, kuat di dalam finansialnya, kuat juga di dalam jasmaninya. Ahab wa khairun indallah, lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah Ta'ala dari mukmin yang lemah, yang selalu berpangku tangan dari orang lain, yang selalu berharap bantuan dari orang lain, yang tidak punya semangat di dalam kehidupannya dan tidak ditunjukkan ketaatan ketundukannya, yaitu dengan bukti nyata di dalam usaha upaya yang dia perlukan di dalam kehidupan dunia. Karena Nabi SAW juga bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas pastinya ada lebih utama dengan tangan yang selalu berharap, minta sana, minta sini, donasi sana, donasi sini, dan seterusnya. Karena agama Islam, agama yang mengajarkan untuk selalu berusaha, selalu berupaya. Agama Islam adalah agama yang membentuk hamba-hambanya, yaitu karakter yang benar-benar punya marwah, punya muru'ah, punya izzah, sehingga bangkit ketika seorang muslim yang punya izzah di dalam komunitas satu dengan yang lainnya memiliki sebuah kekuatan, potensi yang akhirnya akan menjadi sebuah potensi yang kuat, adalah seorang muslim yang kuat dan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala aspeknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah, carilah, bersungguh-sungguhlah amalan-amalan yang nantinya akan menjadikan bekal untuk kehidupan kamu di akhirat. Wala tansa, dan jangan lupa, kamu tidak akan sampai ke akhirat tanpa melalui dunia. Kamu tidak akan bisa membawa bekal ke akhirat sebelum kamu persiapkan di dunia. Dunia punya andil, ada porsinya, juga menjadi sebuah lintasan, perjalanan yang juga kita harus persiapkan di dalam kehidupan dunia, membutuhkan sebuah usaha, sebuah upaya yang juga semuanya tidak keluar daripada koridor panduan tuntunan yang datang dari agama. Sehingga seseorang ketika berusaha yang benar, berusaha yang halal, tidak ngambil jalan pintas, pakai jalan pengen cepet kaya, ikut yang namanya judi, perjudian, atau mungkin juga dengan jalur-jalur yang lainnya. Subhanallah, walaupun kategori usaha, tapi tidak sesuai dengan jalur jalan yang ada di dalam agama. Agama mengajarkan untuk berusaha, tetapi berusaha, berupaya di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari jalur yang akhirnya akan mengancam mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup masif, marak di masyarakat sekarang. Bagaimana tidak sedikit saudara-saudara kita yang terbawa arus dengan sebuah obsesi harapan, pengen menjadi orang kaya, pengen bisa punya duit banyak, tapi dengan jalur-jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perjudian atau mungkin juga dengan jalur-jalur yang lainnya dan seterusnya, yang pastinya keluar daripada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ketika seorang muslim di dalam kehidupannya di dunia kembali kepada konsep, prinsip yang ada di dalam agama Islam, yang pertama menjalankan ketundukan yang sebenar-benarnya akan menjadi kunci utama kemudahan datangnya rezeki, yang ditunjukkan usaha upayanya di jalan keridhaan Allah akan semakin besar mendatangkan ridha Allah, kemudahan akan semakin ada di depan mata, dan pada akhirnya akan lebih maksimal ketika seorang muslim tetap bertawakal di dalam setiap usaha upayanya, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ilustrasi yang bisa menjadi bahan renungan dari setiap dari kita, bahwasanya rezeki yang sebenarnya sudah Allah Ta'ala bagikan kepada setiap hambanya butuh ada usaha. Gak mungkin itu rezeki akan datang sendiri.
Tidak mungkin rezeki itu akan datang diantar ke kita, tapi perlu ada sebuah usaha yang sifatnya relatif kembali kepada setiap individu. Akankah kita kalah atau mungkin kita tidak bisa seperti seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut kosong, kemudian dia keluar mencari yang namanya kehidupan, baik buat dirinya dan juga buat anaknya yang ada di sangkar. Sebuah ilustrasi gambaran yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya seorang muslim ketika bisa bercermin kepada kehidupan seekor burung saja akan memberikan sebuah motivasi bahwasanya kehidupan di dunia perlu ada ketundukan, ketaatan, dan juga ada usaha yang ditunjukkan. Selain juga perlu yaitu ada permohonan, tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah di dalam Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita di mana saja, kapan saja, dan juga saudara-saudara kita umat Islam dari segala macam gangguan, dari segala macam kontaminasi, khususnya hal-hal yang nantinya akan merusak akidah mereka, pemahaman mereka, dan seterusnya dari hal-hal yang akan nanti memberikan dampak kehidupan bagi seorang muslim di mana saja dan kapan saja. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, agama yang utuh, yang sempurna, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dan jangan sekali-kali terkontaminasi oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-madhlumin al-muttahadin fi kulli makan. Allahumma ighfir mautahum washfi mardahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana Rabbana atina fid dunya Rabbana waslih dhata bainina waslih wulata umurina wahdihim ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.